Halo, apa kabarnya wargawan-wargawati para penikmat spoiler film. Balik lagi di Abang Film, tempatnya abang-abang nyertain film. Kali ini gua mau ngebahas alur cerita film yang dibintangi oleh seorang aktor papan atas asal Amerika Serikat, yaitu Leonardo DiCaprio. Dan filmnya berjudul The Revenant yang dirilis pada tahun 2015. Film yang diadaptasi dari sebuah novel yang ditulis berdasarkan kisah nyata ini berlatar di tahun 1823, menceritakan tentang perjuangan seorang penjaga perbatasan yang ditinggalkan oleh teman-temannya dan harus bertahan hidup di tengah cuaca ekstrim nan dingin. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Awal film kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Glass dan sang anak yang bernama Hawk. Mereka ini sedang berburu rusa gitu atau binatang di hutan pada sebuah wilayah yang tidak terorganisir atau wilayah bebas lah ya. Dan Hawk anaknya Glass ini adalah hasil dari pernikahan Glass dengan wanita asli suku Indian. Makanya mukanya ini nggak ada mirip-miripnya sama sekali ya sama bapaknya ya. Glass dan Hawk sendiri adalah bagian dari kelompok pemburu rusa atau binatang yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Kapten Andrew. Dan mereka dibayar oleh sebuah perusahaan kulit untuk mengumpulkan kulit-kulit rusa hasil buruan mereka. Tidak lama kemudian, perkemahan mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok suku Indian bernama suku Arikara. Merasa terkepung dari segala arah, Kapten Andrew pun memerintahkan para anak buahnya untuk segera naik ke kapal yang mereka parkir di tepi sungai tidak jauh dari tempat tersebut. Akibat serangan tersebut, banyak korban berjatuhan nih dari pihak anak buahnya Kapten Andrew. Dan walaupun yang selamat hanya beberapa orang saja, untungnya Kapten Andrew serta beberapa anak buahnya termasuk Glass dan Hawk berhasil naik ke kapal dan lolos dari serangan suku Arikara. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan ke Fort Kiowa, yaitu tempat di mana mereka mendirikan sebuah benteng dan juga tempat tinggal mereka di sana. Glass yang sudah tahu nih seluk-beluk wilayah tersebut bilang kepada Kapten Andrew kalau sebaiknya mereka ini melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki saja lewat darat, itu jangan lewat air. Karena posisi mereka yang berada di atas sungai saat ini akan membuat mereka rentan diserang oleh suku Arikara. Mendengar hal tersebut, Kapten Andrew pun menyetujui usulan Glass dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk minggir ke tepi sungai lalu membuang kapal mereka. Tapi di sini ternyata ada satu orang bernama Fitzgerald nih yang sangat tidak setuju dengan usulan Glass tersebut. Karena menganggap jika mereka berjalan kaki akan memakan waktu yang sangat lama untuk sampai ke Fort Kiowa. Apalagi ditambah beban yang harus mereka bawa, yaitu kulit-kulit berbulu hasil buruan mereka di sana. Tapi Kapten Andrew pun tetap melanjutkan usulan Glass karena Kapten Andrew ini tahulah Glass sangat paham wilayah tersebut dan pasti sudah memperhitungkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Sebelum pergi, mereka pun menyembunyikan kulit hasil buruan mereka di tepi sungai yang nanti akan mereka ambil kembali dengan membawa rombongan yang lebih banyak. Dan mereka pun kemudian bermalam tidak jauh dari tempat tersebut. Singkat adegan singkat cerita, terlihat Glass sedang mengamati lokasi sekitar perkemahannya. Tapi kemudian secara mendadak Glass diserang oleh seekor induk beruang grizzly yang kemudian mencabik-cabik tubuhnya. Walaupun Glass berhasil membunuh beruang tersebut nih, tapi akibat dari serangan tersebut membuat Glass terluka sangat parah. Setelah ditemukan oleh rombongan, Kapten Andrew pun menyuruh anak buahnya untuk mengobati Glass dan membuat tandu agar bisa membawa Glass pergi bersama mereka. Tapi setelah berjalan cukup jauh nih, anak buah Kapten Andrew pun menyerah dan mengatakan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menggotong tandunya Glass. Ditambah musim dingin yang sudah mulai datang, yang membuat mereka merasa akan sia-sia nih jika dipaksakan terus membawa Glass. Karena kondisi Glass sendiri sudah semakin memburuk, jadi kemungkinan Glass hidup ini rasanya kecil sekali.
Kemudian Fitzgerald pun menyarankan kepada Kapten Andrew nih agar membunuh saja si Glass ini. Alasannya untuk mengakhiri penderitaannya Glass dan juga agar tidak menghambat perjalanan mereka. Dengan berat hati kemudian Kapten Andrew pun mulai membidikan senapannya kepada Glass untuk menembaknya. Tapi karena tidak tega nih, akhirnya Kapten Andrew membatalkan hal tersebut. Dan sebagai gantinya ia menawarkan uang nih kepada siapa saja orang yang mau tinggal di tempat itu untuk menemani Glass sampai Glass ini menghembuskan nafas terakhir, lalu menguburkannya secara layak. Karena tidak ingin meninggalkan ayahnya sendirian, kemudian Hawk pun mengajukan diri untuk menemani Glass. Lalu diikuti dengan seorang anak muda bernama Bridger yang juga mau untuk tinggal di sana. Kemudian di sini Fitzgerald pun tertarik dengan upah yang ditawarkan Kapten Andrew. Lalu dia juga bersedia untuk tinggal bersama Glass di sana. Semua itu ia lakukan bukan karena ia kasihan kepada Glass ya, tapi semata-mata hanya demi menutup kerugiannya karena kulit hasil perburuan yang ia tinggalkan di sungai kemarin. Dan sebelum pergi, Kapten Andrew berpesan kepada Fitzgerald untuk memakamkan Glass dengan layak jika Glass sudah meninggal nanti. Singkat adegan singkat cerita, tinggallah Fitzgerald, Hawk, dan Bridger untuk menemani saat-saat terakhir Glass. Tapi ketika Bridger sedang mengambil air dan Hawk tidak ada, Fitzgerald malah berusaha untuk membunuh Glass dengan cara mencekiknya. Kemudian datanglah Hawk yang langsung menghajar Fitzgerald dengan bedilnya. Hawk yang marah pun kemudian menodongkan bedilnya kepada Fitzgerald nih dan berteriak memanggil-manggil Bridger. Tapi rupanya Bridger yang berada di tempat yang cukup jauh tidak bisa mendengar teriakan Hawk. Hingga akhirnya Fitzgerald pun menusuk dan membunuh Hawk dengan pisaunya. Glass yang melihat anaknya dibunuh oleh temannya ini pun tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaannya sendiri saat ini sedang dalam kondisi yang buruk. Setelah membunuh Hawk, Fitzgerald pun kemudian menyembunyikan mayatnya. Menjelang malam, Bridger pun datang dan menanyakan kemana Hawk pergi kepada Fitzgerald. Lalu di sini Fitzgerald pun bilang nih kalau dia tuh nggak tahu gitu kemana Hawk pergi. Keesokan paginya ketika Bridger masih tidur, tiba-tiba Fitzgerald pun membangunkannya dan bilang kalau dia melihat suku Arikara di sungai yang sekarang sedang menuju ke tempat mereka. Fitzgerald pun menyuruh Bridger untuk segera berkemas dan pergi dari sana. Tapi di sini Bridger yang kasihan kepada Glass tidak tega untuk meninggalkannya sendirian di sana. Karena kesal, kemudian Fitzgerald pun menyeret Glass lalu memasukkannya ke dalam lubang yang sudah dia buat dan menutupinya dengan tanah. Yang mana lubang tersebut memang dibuat untuk digunakan mengubur Glass ketika Glass sudah meninggal nanti. Di sini Bridger yang sudah percaya dengan omongannya Fitzgerald pun kemudian dengan berat hati pergi meninggalkan Glass. Dan sebelum pergi, Bridger sempat meletakkan botol minuman di atas tubuhnya Glass. Entah untuk apa maksudnya, nggak tahu ya. Singkat adegan singkat cerita, Glass yang masih hidup dan berhasil bangun pun kemudian merangkak untuk mencari mayat anaknya Hawk. Kemudian setelah mendapati anaknya terbujur kaku, membuat hati dan perasaan Glass hancur berkeping-keping. Gimana enggak ya? Anak yang sudah dia besarkan dengan susah payah harus meninggal dibunuh oleh temannya sendiri. Adegan kemudian beralih kepada Fitzgerald dan Bridger. Setelah berjalan cukup jauh, di sini Bridger pun kemudian sadar kalau dirinya ini sudah dibohongi oleh Fitzgerald agar mau pergi meninggalkan Glass. Bridger yang marah pun kemudian langsung menodongkan bedilnya kepada Fitzgerald. Tapi karena kalah jam terbang, Fitzgerald malah berhasil merebut bedil Bridger dan menghajarnya. Kemudian Fitzgerald pun bilang nih kepada Bridger, ketika nanti sudah sampai di Fort Kiowa, Bridger nih harus bilang kepada Kapten Andrew kalau Glass sudah meninggal dan sudah dimakamkan secara layak. Sedangkan Hawk sendiri kabur entah kemana. Karena kalau sampai Bridger ini memberitahu yang sebenarnya, maka mereka berdua akan dihukum gantung oleh Kapten Andrew karena dianggap berkhianat. Adegan pun kembali kepada Glass yang sedang bertahan hidup dan berjuang dengan kondisinya yang belum membaik ya. Dengan kondisi yang belum bisa berjalan, Glass pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dengan cara merangkak.
Dan untuk bertahan hidup dia juga terpaksa makan dari sisa-sisa daging yang masih menempel di sebuah tulang belulang binatang. Kemudian ketika sedang berada di tepi sungai, tiba-tiba terdengar suara suku Arikara yang sedang mengejar penculik putri kepala suku mereka yang bernama Powaka, sedang menuju ke arahnya Glass. Glass pun bersembunyi di balik bebatuan. Tapi kemudian dia ketahuan juga nih oleh salah satu anggota suku Arikara yang langsung mengejarnya. Di sini Glass yang terpojok pun terpaksa menceburkan diri ke dalam air sungai yang sangat dingin nih untuk bisa menyelamatkan diri. Kemudian setelah berhasil selamat, Glass pun bertemu dengan seorang Indian lainnya dari suku Paune bernama Hikuk yang berbaik hati mau memberikan daging bison hasil buruan para serigala yang dia usir. Melihat Glass yang tidak berdaya, Hikuk pun kemudian kasihan dan mengajak Glass untuk pergi bersamanya. Mereka pun kemudian melakukan perjalanan bersama dengan kudanya Hikuk. Kemudian ketika Glass sedang minum air di pinggir sungai nih, Hikuk pun menghampirinya dan melihat luka akibat serangan beruang di tubuhnya Glass. Di sini Hikuk bilang kalau lukanya Glass ini sudah mulai membusuk dan harus segera diobati. Hikuk pun mulai mengobati Glass dengan ramuan-ramuan herbal. Di sisi lain terlihat Fitzgerald dan Bridger sudah sampai di Fort Kiowa, yaitu tempat di mana mereka membangun sebuah benteng untuk berlindung. Fitzgerald dan Bridger pun langsung menemui Kapten Andrew dan Fitzgerald di sini bilang kalau Glass sudah meninggal dan sudah dikuburkan secara layak. Tapi Hawk sendiri kabur entah kemana. Kapten Andrew yang percaya pun kemudian langsung membayar Fitzgerald dengan sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya ya. Tapi di sini Bridger yang merasa bersalah telah meninggalkan Glass. Tapi di sini Bridger yang merasa bersalah karena sudah meninggalkan Glass sendirian ya, langsung pergi tanpa berbicara sepatah kata pun dan tidak mengambil uangnya. Adegan lanjut kepada Glass nih dan Hikuk, di mana ketika waktu menjelang maghrib terlihat Glass sudah kepayahan karena luka-lukanya yang belum sembuh. Ditambah lagi dengan cuaca dingin yang sangat ekstrim membuat Glass semakin demam tinggi. Hikuk pun kemudian menyalakan api unggun dan membuat pondok dari ranting kayu yang dia kumpulkan untuk membuat Glass tidak semakin kedinginan dan juga tempat untuk mengobati luka-luka di tubuhnya Glass. Kemudian keesokan harinya terlihat Glass yang sudah mulai pulih pun keluar dari pondoknya. Tapi di sini dia tidak melihat Hikuk nih. Setelah mencari tidak jauh, betapa kagetnya Glass saat melihat Hikuk yang sudah digantung di atas pohon. Ternyata yang menggantung Hikuk adalah para pemburu dari Perancis yang terlihat sedang ketawa-ketiwi di pojokan sana tuh. Dan mereka juga mengambil kudanya Hikuk. Menjelang malam Glass pun kemudian menyusup ke perkemahan mereka untuk mengambil kembali kuda miliknya Hikuk. Tapi ketika akan membawa kuda miliknya Hikuk nih, Glass melihat pemimpin dari kelompok tersebut sedang menggiring seorang wadon Indian dan kemudian ditanjeni. Yang ternyata wadon tersebut bernama Powaka, anak dari kepala suku Arikara yang telah diculik, yang sekarang lagi dicari-cari sama bapaknya. Glass pun berhasil membebaskan Powaka. Kemudian Powaka sendiri sebelum pergi menyempatkan diri untuk membunuh pemimpin kelompok tersebut. Setelah menyelamatkan Powaka, Glass pun langsung kabur membawa kuda milik Hikuk dan melepaskan kuda-kuda milik para pemburu Prancis tersebut. Tapi Glass tidak sengaja nih menjatuhkan botol minumannya yang diberikan oleh si Bridger. Singkat adegan singkat cerita, ketika hari masih pagi buta, tiba-tiba saja Glass disergap oleh suku Arikara yang kemudian membuat Glass berkuda menuju ke pinggir jurang dan ia pun terjatuh ke dalamnya. Glass yang selamat dari insiden tersebut mulai kedinginan karena memang hari sebentar lagi akan gelap dan badai salju akan segera datang. Dia pun kemudian menghampiri kuda milik Hikuk yang sudah mati karena insiden tadi ya, atau karena jatuh dari jurang mati. Ya iyalah mati ya. Tapi kok herannya Glass enggak ini. Glass pun kemudian mendodel perut kuda tersebut dan mengeluarkan isi perutnya.
Di adegan ini awalnya gua kira Glass akan memukbang daging kuda tersebut, tapi ternyata ya, Glass mengeluarkan isi perut kuda tersebut agar dia dapat masuk ke dalam perut kuda untuk berlindung dari cuaca ekstrim saat malam. Pinter juga nih orang. Singkat adegan singkat cerita, terlihat ada seorang pria kulit putih mendatangi benteng di Fort Kiowa. Ternyata pria tersebut adalah salah satu dari anggota kelompok pemburu Prancis yang selamat dari serangan. Entah serangan siapa ya. Saat diinterogasi, pria tersebut terlihat bingung dan mengeluarkan barang-barang miliknya nih. Dan salah satu barang tersebut adalah botol minuman milik Glass yang terjatuh waktu dia mengambil kuda. Bridger yang mengenali botol tersebut pun bertanya, dari mana nih orang tersebut mendapatkan botol itu. Dan kemudian pria tersebut pun memberitahu lokasinya. Setelah mendapat informasi dari pria Prancis tadi nih, Kapten Andrew pun mengajak anak buahnya untuk melakukan pencarian. Mengetahui hal tersebut, Fitzgerald pun panik dan menyadari kalau Glass ini masih hidup ya. Dan kemudian dia pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Setelah pergi cukup jauh, Kapten Andrew dan anak buahnya pun bertemu dengan Glass yang ternyata masih hidup. Di sini Kapten Andrew yang merasa dibohongi oleh Fitzgerald pun langsung balik lagi ke Fort Kiowa untuk mencari Fitzgerald dan menghukumnya. Tapi setelah mencari-cari, ternyata Fitzgerald sudah melarikan diri dari tempat tersebut, juga membobol berangkas uang milik Kapten Andrew dan membawa uang-uangnya. Setelah Bridger sampai di Fort Kiowa, Kapten Andrew pun langsung menghajarnya karena merasa Bridger juga ikut berbohong gitu kepadanya tentang kematian Glass. Kemudian Kapten Andrew pun memerintahkan anak buahnya untuk memenjarakan Bridger. Singkat adegan singkat cerita, setelah membawa Glass kembali ke Fort Kiowa, Kapten Andrew pun datang menemui Glass yang sedang diobati. Kemudian Glass pun bilang nih kalau Bridger itu tidak bersalah, dia hanya ditipu oleh Fitzgerald, dan Fitzgerald juga sudah membunuh Hawk. Glass pun meminta kuda dan senapan kepada Kapten Andrew untuk mengejar Fitzgerald yang kabur. Dia mau membalas dendam atas kematiannya Hawk. Tapi Kapten Andrew pun melarang Glass untuk pergi jauh karena keadaan Glass yang masih belum pulih. Tapi karena kemauan Glass tidak bisa dicegah oleh Kapten Andrew, akhirnya Glass pun diizinkan pergi. Dan juga Kapten Andrew ikut bersamanya. Pergilah mereka berdua nih ya, Kapten Andrew dan Glass, untuk mencari Fitzgerald. Setelah sampai di sebuah lokasi di atas bukit bersalju, di sana Glass menemukan jejak dari Fitzgerald yang kemungkinannya tidak jauh jaraknya dari tempat mereka berada. Kemudian Glass dan Kapten Andrew pun berpencar nih untuk mengepung dari dua sisi. Benar saja, tidak lama setelah itu Kapten Andrew pun bertemu dengan Fitzgerald yang sudah menodongkan bedil kepadanya. Dan yang terjadi, Glass yang mendengar suara tembakan pun langsung mendatangi lokasi Kapten Andrew berada. Tapi sayang, Glass ternyata sudah telat. Di sana Kapten Andrew sudah tergeletak tak bernyawa. Sadar kalau Fitzgerald sedang mengincarnya dari kejauhan, Glass pun kemudian punya ide untuk menjebak Fitzgerald dengan cara yang sangat brilian tentunya. Dan benar saja nih, ketika Fitzgerald melihat dari kejauhan, dia langsung menembak mayat Kapten Andrew yang dikiranya adalah Glass. Fitzgerald pun mendekat untuk memastikan Glass mati atau belum nih. Dan yang terjadi, kemudian Glass pun mengejar Fitzgerald hingga mereka pun bakiran di tepi sungai. Fitzgerald pun kemudian berhasil dikalahkan oleh Glass. Tapi di sini ketika Glass akan menghabisi Fitzgerald, dari seberang sungai ia melihat ada rombongan suku Arikara yang sedang memantaunya. Tidak ingin mengotori tangannya dengan membunuh Fitzgerald, Glass pun kemudian mendorong Fitzgerald ke dalam sungai, yang kemudian membawa Fitzgerald hanyut ke arah rombongan suku Arikara. Kepala suku Arikara pun kemudian membunuh Fitzgerald dengan sadis. Kemudian rombongan suku Arikara berjalan menuju ke tempat di mana Glass berada. Tapi setelah sampai di depannya, ternyata kepala suku Arikara cuma numpang lewat aja.
Dan di rombongan tersebut juga ada Powaka nih, anak perempuan dari kepala suku Arikara yang sempat diculik oleh para pemburu Prancis dan kemudian diselamatkan oleh Glass. Mungkin ini alasan suku Arikara tidak membunuh Glass ya, mau balas budi lah sama si Glass ini ya, karena sudah menyelamatkan Powaka. Film pun the end. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari film ini adalah sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, hendaklah kita tetap berusaha. Karena kita tidak pernah tahu kan rezeki apa yang akan datang kepada kita. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa.